Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hadiana dengan NIM 2406751 dari Pendidikan Fisika B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari gelombang berdiri. Adapun rumusan masalah untuk praktikum kali ini adalah bagaimana karakteristik gelombang yang terbentuk pada dawai jika diberikan sebuah gangguan atau dipetik, apa saja faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada setiap dawai, bagaimana cara menentukan besarnya cepat rambat gelombang? Bagaimana hubungan antara panjang dawai, tegangan dawai, dan frekuensi gelombang? Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui karakteristik gelombang pada dawai akibat petikan atau gangguan, mengetahui faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang, mengetahui cara menentukan besarnya cepat rambat gelombang, mengetahui hubungan antara panjang dawai, tegangan dawai, dan frekuensi gelombang. Adapun hipotesisnya yaitu cepat rambat gelombang pada dawai dipengaruhi oleh tegangan dawai dan massa jenis dawai. Semakin besar tegangan, maka semakin cepat juga gelombang merambat. Semakin besar massa jenisnya, maka semakin kecil cepat rambat gelombangnya, karena cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan massa jenisnya. Untuk menentukannya, itu hubungkan salah satu ujung tali dengan vibrator dan ujung lainnya dengan bebas untuk memberikan tegangan, atau frekuensi getaran pada vibrator sehingga terbentuk gelombang stasioner. Ukur panjang gelombang dan hitung cepat ramadnya menggunakan hubungan V sama dengan F dikali dengan lambda. Ulangi eksperimen dengan variasi tegangan tali dan massa jenis tali. Amplitude pada sonometer dipengaruhi oleh kuatnya gaya getar, resonansi, dan redaman. Gelombang merupakan getaran yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya melalui media atau ruang hampa. Gelombang berdiri atau disebut dengan gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudenya bervariasi mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Gelombang berdiri terbentuk oleh simpul dan perut. Simpul adalah titik di mana amplitudo minimum, sementara perut adalah titik di mana amplitudo maksimum. Dalam suatu gelombang, gelombang berdiri terjadi karena pertemuan dua gelombang yang memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, tetapi bergerak berlawanan arah yang sering disebut sebagai satu lembah dan satu bukit. Contoh gelombang berdiri dalam kehidupan sehari-hari itu ada senar getar, tiang antena radio, pipa organa, kolam renang, tali, atau pita. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen ini, yang pertama ada eksperimen Melde, yaitu benang atau yang pertama benang, vibrator, audio generator, katrol meja, beban, meteran, kabel, statif, dan penyangga beban. Untuk sonometer yaitu ada magnet, alat sonometer, kawat dengan beban, hambatan geser atau rheostat, power supply, dan kabel. Adapun prosedur pengerjaan untuk praktikum kali ini itu ada eksperimen Melde. Gantungkan benang di vibrator dan sisi lainnya dengan beban serta kaitkan pada katrol. Nyalakan vibrator dan atur fungsi frekuensi agar gelombang tetap stasioner. Ukur jarak antar simpul sebagai panjang gelombang. Ubahlah beban yang diberikan dan ulangi langkah 2 dan 3. Hitunglah cepat rambat gelombang tersebut dengan persamaan yang sudah diketahui. Untuk eksperimen sonometer, rangkailah sonometer dengan menyambungkan dengan rheostat dan power supply dengan arus AC. Nyalakan power supply dan atur untuk arus listrik kurang dari 1 ampere. Berikan magnet di antara kawat yang dialiri arus, amati kawat tersebut, berikan arus yang berbeda lalu ulangi langkah 3 dan 4. Baik, kita masuk ke sonometer terlebih dahulu. Yang pertama, gelombang stasioner pada kawat terbentuk karena ujung-ujung kawat terikat. Ketika gelombang datang, salah satu ujung kawat yang terikat akan memantulkan gelombang tersebut. Jika frekuensi gelombang yang diberikan sesuai dengan frekuensi resonansi kawat, gelombang datang dan gelombang pantul saling berinterferensi, menghasilkan pola simpul di ujung kawat yang terikat karena titik tersebut tidak bergerak dan perut di tempat lain di sepanjang kawat. Medan magnet itu berpengaruh terhadap simpangan. Sesuai hasil dari praktikum bahwa ketika pada kawat tidak menggunakan medan magnet, maka tidak ada simpangan. Namun ketika diberikan medan magnet, maka akan terbentuk simpangan. Namun tetap harus ada aliran listriknya, tidak bisa hanya magnet saja. Jika ada komponen bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz yang tegak lurus dengan arah gerakan partikel. Gaya ini menyebabkan partikel bergerak dalam satu lintasan melingkar atau spiral, namun tidak langsung mempengaruhi simpangan atau amplitudo gerakan. Pengaruh medan magnet terhadap simpangan dalam sistem yang melibatkan komponen bermuatan listrik adalah melalui gaya Lorentz. Gaya Lorentz bekerja pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, dan gaya ini menyebabkan partikel bermuatan bergerak dengan lintasan melingkar
melingkar atau spiral. Namun, gaya Lorentz tidak mengubah amplitudo atau simpangan maksimum gerakan langsung, tetapi mempengaruhi arah gerakan partikel bermuatan. Jika magnet dimiringkan, arah gelombang pada kawat juga dapat berubah. Hal ini disebabkan oleh perubahan orientasi medan magnet yang mempengaruhi gaya Lorentz. Gaya ini menentukan arah getaran pada kawat sehingga perubahan arah medan magnet akibat kemiringan magnet akan mempengaruhi arah dan pola gelombang yang terbentuk. Nah, massa jenis berbanding terbalik dengan simpangan dan kecepatan gelombang. Massa jenis yang besar menyebabkan simpangan lebih kecil dan kecepatan lebih lambat karena benda akan semakin sulit untuk digerakkan. Itu sesuai dengan teori ya dari hubungan persamaan berikut. Simpangan kawat dalam percobaan potensiometer akan berbanding lurus dengan besar arus. Semakin besar arus yang mengalir, simpangan akan semakin besar karena gaya Lorentz meningkat. Lanjut ke pembahasan percobaan Melde yang pertama itu dengan metode statistik terlebih dahulu. Pada gelombang berdiri, cepat rambat gelombang itu tidak dipengaruhi oleh frekuensi karena cepat rambat gelombang hanya ditentukan oleh sifat fisik talinya saja. Dapat dilihat ya dari tabel yang pertama dari variasi frekuensi bahwa dengan variasi frekuensi cepat rambatnya itu tetap, tapi panjang gelombang saja yang berubah. Nah, ketika frekuensi gelombang berubah, maka hubungannya adalah dengan panjang gelombang. Panjang gelombang itu menyesuaikan agar pola gelombang tetap memenuhi kondisi gelombang berdirinya. Namun, cepat rambat gelombang itu tetap konstan selama sifat tali tidak berubah. Dapat dilihat bahwa semakin besar frekuensi, panjang gelombang akan semakin kecil karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Untuk menjaga cepat rambat gelombang tetap konstan dalam medium yang sama. Nah, untuk massa beban yang sebagai variabel bebas, di sini terdapat hubungan bahwa semakin besar tegangan tali, maka cepat rambatnya juga akan semakin besar. Nah, tali yang menyebabkan panjang gelombang menjadi semakin panjang dengan frekuensi yang tetap. Hal ini sesuai dengan teori dari hubungan persamaan yaitu V sama dengan frekuensi dikali dengan lambda. Nah, untuk variasi tali oranye juga sama bahwa frekuensi itu tidak mempengaruhi secara langsung terhadap cepat rambat gelombang, namun mempengaruhi terhadap panjang gelombangnya. Ketika tegangan tali yang berubah juga sama bahwa yang mempengaruhi dari cepat rambat gelombang itu adalah dari tegangan talinya. Selanjutnya dengan metode grafik. Nah, secara teori hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi itu dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan F dikali dengan lambda. Dengan V itu adalah cepat rambat gelombangnya. Jika disusun ulang, maka lambda sama dengan 1 per F dikali V atau V per F. Maka grafik lambda terhadap 1 per F itu akan berbentuk lurus. Dapat dilihat ya bahwa grafik lambda terhadap 1 per F itu berbentuk lurus dengan gradiennya itu adalah cepat rambat. Dapat dilihat bahwa nilai gradien pada grafik tersebut itu sama dengan nilai cepat rambat metode statistik sebelumnya. Nah, berikutnya adalah metode grafik untuk variasi tali yang berbeda ya dengan massa jenis yang berbeda, bahwa sama memang hubungan grafik dari lambda terhadap 1 per F itu mendapatkan gradien yang sama dengan nilai cepat rambat sebelumnya dengan metode statistik. Selanjutnya hubungan massa jenis terhadap hubungan cepat rambat terhadap massa jenis. Dapat dilihat ya bahwa cepat rambat itu berbanding terbalik dengan massa jenis. Jadi semakin besar massa jenisnya, maka cepat rambatnya juga akan semakin kecil. Karena ini sesuai dengan teori persamaan V sama dengan akar dari tegangan tali terhadap massa jenis. Jadi semakin besar massa jenisnya, maka cepat rambatnya juga akan semakin kecil. Selanjutnya hubungan cepat rambat terhadap tegangan tali. Di sini dapat dilihat bahwa hubungan cepat rambat terhadap tegangan tali itu berbanding lurus. Jadi semakin besar tegangan talinya, maka cepat rambatnya juga akan semakin besar. Hal ini juga sesuai dengan teori ya dari persamaan cepat rambat atau V sama dengan tegangan tali, akar dari tegangan tali per massa jenisnya. Jadi semakin besar massa jenisnya, jadi semakin besar tegangan talinya itu, maka nilai cepat rambatnya itu akan semakin besar.
Nah, dapat disimpulkan dari hasil praktikum bahwa didapatkan faktor yang mempengaruhi terhadap simpangan kawat pada praktikum potensiometer adalah arus, tegangan, dan medan waktit yang berhubungan dengan gaya Lorentz. Sementara faktor yang mempengaruhi cepat rapat gelombang dalam praktikum Melda adalah massa jenis dan tegangan tali. Dengan mengetahui tegangan tali dan massa jenis dapat menentukan cepat rapat gelombangnya. Adapun faktor yang mempengaruhi amplitudo pada tali dipengaruhi oleh tegangan, arus, massa jenis, dan frekuensinya. Kombinasi optimal dari faktor ini diperlukan untuk mencapai amplitudo maksimum. Terima kasih, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.